warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kembali kita dapat bersujud, kening kita menghadapnya untuk menunjukkan ketundukan kepadanya, untuk sebuah pengakuan bahwa kita adalah hambanya. Salat dan salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat ini akan menjadi pahala bagi kita dan akan menjadi syafaat di hari akhirat kelak. Sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Selasa yang telah lewat telah kita bahas bagaimana pentingnya kita menjaga lisan, dan ini dihubungkan dengan keimanan seseorang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang benar atau diam. Kemudian hadis yang lain, bagaimana ketika seorang laki-laki menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta nasihat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, auzaini wa aujiz." Nasihati aku tapi yang singkat-singkat saja. Maka Rasulullah menasihatinya, "Idza qumtum fi salatika salatu mawaddi'." Jika kau berdiri dalam salatmu, anggaplah salat itu sebagai salat terakhir. Kemudian Rasulullah mengatakan, "La takallimu kalimatin ta'tadiru minhu." Jangan kau katakan sebuah kalimat yang kau kemudian minta maaf atas kalimat itu. Sedang jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kondisi-kondisi ketika kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang kita sampaikan tadi dapat menyinggung perasaan orang lain, dan memang bukan kapasitas kita untuk menyampaikannya. Sebaliknya, ketika memang itu adalah sebuah kewajiban untuk disampaikan, maka kita pun wajib untuk ngomong. Kalau dua hadis tadi adalah hadis untuk berhati-hati dalam kita berbicara, tapi Rasulullah juga mengatakan, "Walil haqqu walau kana murrah." Katakan yang benar sekalipun pahit. Ketika kita mengatakan sesuatu tentu pahit akibat yang kita rasakan. Bila kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang tua, sebagai seorang ibu, maka kita wajib mengingatkan anak kita sampai anak kita tiada lagi atau kita yang tiada lagi. Tidak ada istilah karena anak kita sudah menikah maka seolah-olah kita terbebas dari kewajiban. Tidak ada tanggung jawab lagi terhadap anak itu. Ini berkembang dalam masyarakat. Ketika seorang anak perempuan sudah dinikahkan, seolah-olah orang tuanya sudah bebas. Seolah-olah orang tuanya tidak perlu menasihati anaknya lagi. Nya kau tanggung jawab lako ji, surga kau mak lako ji. Tidak demikian. Orang tua tidak akan pernah selesai tanggung jawabnya terhadap anaknya. Tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Bukan karena sudah anaknya sudah dinikahkan justru dia sudah aman, tidak. Kalau selama ini anaknya menjaga aurat dengan baik, menjaga salatnya, menjaga tutur katanya, rupanya dia salah pilih, orang tuanya pun salah terima lamaran, dinikahkan anaknya ternyata tidak memiliki akhlak. Kemudian anaknya lepas jilbabnya, pakaiannya sudah nak nentu. Kemudian anaknya ini pun sudah salatnya jarang-jarang, maka orang tua wajib mengingatkan anaknya salat. Orang tua wajib mengingatkan anaknya aurat. Apakah itu anak perempuan ataupun anak laki-laki, tidak selesai urusannya. Ini adalah kewajiban, dan walaupun pahit akibatnya bisa saja anak ini marah. Mama ini banyak kali ngomong, rewel kali mama ini, macam enggak ada urusan lain aja. Aku enggak mau pergi lagi ke sini kalau itu aja. Tetap harus kita sampaikan. Demikian juga ketika menjadi seorang guru. Ketika kita menjadi seorang guru, kita guru di sekolah, kita guru di SMA, kita guru di pesantren, kita guru di rumah sakit. Guru dalam arti bisa namanya dosen, bisa namanya pembina, maka lagi-lagi kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan mad'u kita, untuk mengingatkan murid-murid kita, bahwa mereka harus kita ingatkan tentang auratnya, tentang salatnya, tentang segala hal. Tapi hari ini seolah-olah itu bukan tanggung jawab kita. Betapa banyak dosen-dosen yang mengajar di universitas-universitas membiarkan di kelasnya kadang-kadang mahasiswa bergaul sedemikian rupa dengan bebasnya. Mahasiswi tidak menutup aurat dengan benar. Bahkan kadang-kadang dosen itu sendiri yang melanggar jam salat. Sudah berkumandang azan di masjid-masjid yang terdengar di kupingnya, dia hanya mengatakan, "Kita berhenti sebentar menghormati azan." Menghormati azan bukan dengan mendengar azan lantas setelah itu kita lanjutkan pekerjaan. Menghormati azan adalah memenuhi hak azan itu.
yaitu azan adalah panggilan untuk salat. Kita tinggalkan pekerjaan apapun pekerjaan itu. Tentunya ketika dikatakan apapun, ada pekerjaan tertentu yang tidak boleh ditinggalkan. Misalnya seorang yang sedang melakukan penelitian di laboratorium, yang kalau ditinggalkan tidak dijaga akan terjadi ledakan. Tentu orang itu tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu. Seorang dokter yang sedang melakukan operasi, dan operasi itu membutuhkan waktu berjam-jam, maka dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu. Tetapi tetap ada siasat, tetap ada cara supaya salat tidak ditinggalkan. Dalam keadaan demikian tentu ada pendapat-pendapat ulama yang bisa dijadikan rujukan. Tetapi yang namanya salat bukan sekedar dihormati. Berapa banyak kita lihat hari ini orang yang menghormati salat, menghormati azan. Kafe-kafe dibuka, hanya ditutup di depan Masjid Oman, kafenya ditutup saja, dimatikan lampu, tapi orang masih banyak di sana. Orang pemilik kafe, mana kafe saja, tidak ada urusan. Dia memiliki wewenang, dia memiliki tanggung jawab, dan dia akan harus mempertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Oleh karenanya si pemilik kafe wajib ngomong kasep, bayu juga weh deh. Kira-kira seperti itu. Tapi kan nggak mungkin sekasar itu. Tapi kira-kira seperti itu. Tapi ini kenapa? Karena imannya sudah digantungkan kepada rezeki pada kafe, maka nanti kalau kita usir orang nggak datang lagi. Kalau nanti kita kasar nggak datang lagi mereka. Kalau kita larang orang pacaran nggak datang lagi. Padahal nggak usah jauh-jauh. Betapa banyak usaha-usaha yang menjaga syariat Allah ternyata luar biasa. Salah satunya misalnya si IT Henry di Setui itu. 15 menit menjelang azan berkumandang, bukan azan sudah berkumandang, tidak ada pelayanan lagi, dan kami mengalami itu. Subhanallah. Tetap orang cari. Berapa banyak usaha-usaha yang ketika sebelum azan berkumandang dia hentikan kegiatannya. Bahkan seluruh karyawannya wajib pakai jilbab, seluruh karyawannya laki-laki tentunya. Seluruh karyawannya harus salat, dan insya Allah rahmat Allah untuk mereka. Demikian juga ketika kita menjadi seorang anggota dewan. Ketika kita menjadi anggota dewan, itu pun tidak ngomong, tidak diam. Kenapa? Kita diberi tanggung jawab untuk berbicara atas kepentingan-kepentingan umat. Hari ini terjadi kekisruhan misalnya tentang lembaga keuangan syariah. Harus ngomong yang benar. Bagaimana seharusnya duduk perkaranya. Demikian juga para ahli harus ngomong, dan kemudian ngomong untuk mencari sebuah solusi yang dapat menyelamatkan umat. Tentu bukan persoalan LKS saja. Bagaimana hari ini lingkungan hidup rusak? Mana orang berbicara tentang lingkungan hidup? Ada daerah-daerah yang dulu kalau banjirnya hanya 2 tahun sekali, sekarang 2 bulan sekali, sebulan sekali banjir. Kalau sudah 2 bulan sekali, sebulan sekali, bagaimana masyarakat menanam tanaman palawija lagi? Bagaimana cabai bisa tumbuh di sana, labu bisa tumbuh di sana? Ini pun harus berbicara orang. Pahit memang, tetapi karena dia dibayar untuk berbicara, maka wajib berbicara. Demikian juga bapak-bapak ketika lewat misalnya, ada orang-orang masih duduk. Bukan dia jaga pasien, duduk saja. Maka kita tegur, Pak, udah salat Pak. Kalau itu dia marah, nggak mungkin marah. Kita bilang cuma itu Pak. Nggak mungkin sanggup kalimat itu, Pak, izin saya salat dulu Pak ya. Itu kira-kira kalau memang iman selemah apa ya. Tapi kalau berani Pak, ya salat Pak, pegang di tangannya. Karena kenapa? Di hari akhirat nanti dia akan persoalkan kita. Waktu itu Bapak itu lewat, tapi dia tidak ingatkan saya. Apa kita jawab nanti di hari akhirat nanti? Oleh karenanya sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, ada kondisi tertentu kemudian kita memang harus ngomong, dan ngomong ini pun menggunakan kalimat-kalimat yang bagus. Kita tidak sebaik Musa, dan lawan bicara kita juga tidak sejelek Firaun. Firaun saja oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Musa untuk ngomong dengan kata-kata yang baik dan bijak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.